Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai praktikum bentuk sediaan obat. Adapun capaian pembelajaran dari praktikum bentuk sediaan obat hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengenali bentuk-bentuk sediaan obat. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan peracikan bentuk sediaan obat. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan peracikan bentuk sediaan obat. Obat dibentuk dalam berbagai bentuk sediaan obat agar tepat dalam penggunaannya, nyaman digunakan oleh pasien, efisien, aman, dan mengoptimalisasi stabilitas obat. Ketepatan penggunaan obat, misalnya obat suppositoria untuk pengobatan wasir dan obat sirup untuk pengobatan anak-anak. Kenyamanan penggunaan obat, misalnya kapsul digunakan untuk obat yang rasanya pahit dan krim untuk pengobatan pada wajah. Efisien, misalnya bentuk sediaan obat dibentuk secara sederhana dan ekonomis dalam pembuatannya. Keamanan dan stabilitas obat, misalnya obat dibentuk dalam sirup kering dan kapsul. Tujuan utama dalam pembuatan berbagai bentuk sediaan obat adalah obat dapat mencapai tempat aksi sehingga memberikan respon biologis setelah obat melalui berbagai rute pemberian obat. Berikut ini adalah contoh bentuk-bentuk sediaan obat padat. Yang pertama adalah pulveres. Yang kedua adalah pulvis. Yang ketiga, tablet sustain release. Kapsul, pil, kaplet, tablet kunyah, tablet salut enterik, tablet sublingual, lozenges, effervescent, dan pastilles. Selanjutnya adalah bentuk sediaan setengah padat. Yang pertama adalah salep. Yang kedua adalah gel. Yang ketiga adalah krim. Adalah pasta. Untuk bentuk sediaan obat cair diantaranya adalah solution, suspensi, emulsi, injeksi, kutai oris, kutai aurik, kutai oftalmik, dan kutai nasalis. Untuk sediaan obat khusus, yang pertama adalah aerosol. Kedua, implan. Yang ketiga, suppositorium. Untuk praktikum selanjutnya, kita akan melakukan peracikan bentuk sediaan obat. Sebelum melakukan peracikan obat, mahasiswa wajib membuat jurnal sebagai berikut. 1. Memastikan kelengkapan resep. 2. Menuliskan keterangan bahan, misalnya indikasi atau interaksi obat. 3. Melakukan perhitungan dosis untuk memastikan bahwa dosis yang diberikan tidak melebihi batas dosis maksimal harian. 4. Menuliskan cara penimbangan masing-masing bahan obat. 5. Menuliskan cara pembuatan obat. Dan 6. Menuliskan etiket obat. Untuk pembuatan bentuk sediaan puyer, dibutuhkan alat dan bahan seperti berikut. Resep obat, sirup cefadroxil, barbital 30 mg, tablet CTM 4 mg, tablet bromhexin 8 mg, tablet equal, kertas perkamen, mortar dan stamper, plastik klip, etiket obat, dan timbangan miligram. Untuk peracikan resep sirup cefadroxil, siapkan sirup cefadroxil forte dengan sediaan 250 mg per 5 ml. Pada resep, dibutuhkan dosis setiap minum obat adalah 200 mg. Maka, jumlah obat yang dapat diberikan kepada pasien adalah
200 dibagi 250 dikalikan 5 mili. Jadi setiap kali pemberian obat adalah 4 ml. Sirup cefadroxil dapat disiapkan dengan melakukan pengenceran berikut. Ambil sediaan sirup cefadroxil, tambahkan air sesuai dengan batas penambahan air di botol sirup. Obat rata. Tuliskan etiket untuk petunjuk penggunaan obat cefadroxil sebagai berikut. Untuk pembuatan puyer dapat disiapkan obat sebagai berikut. Gerus obat yang berwarna putih terlebih dahulu, lakukan satu persatu. Ambil fenobarbital 30 mg sebanyak 6 tablet. Gerus obat homogen dan rata. Gerus obat yang mempunyai warna. Pertama, ambil CTM 4 mg sebanyak 6 tablet. Ambil tablet bromhexin 8 mg sebanyak 6 tablet. Kertas perkamen. Timbang serbuk menggunakan kertas perkamen. Total berat timbangan, kemudian dikurangi berat kertas perkamen, dan hasilnya dibagi 12. Bagi serbuk menjadi 12 bagian pada kertas perkamen. Usahakan menggunakan kertas perkamen dengan berat yang seragam.
Menimbang serbuk yang telah dibagi satu persatu menggunakan timbangan miligram. Lalu, lakukan pengecekan keseragaman bobot. Setiap bagian obat dalam satu perkamen harus berada dalam rentang 85 sampai 115% dari 1/12 total obat yang telah ditimbang sebelumnya. Setelah didapatkan obat dengan keseragaman bobot, serbuk dibungkus rapi dengan kertas perkamen. Setelah sediaan obat selesai diracik, masukkan ke dalam plastik obat serta diberi etiket. Obat siap diberikan kepada pasien dengan pemberian informasi sesuai dengan petunjuk pemakaian obat di etiket. Bu, ini untuk obat antibiotiknya. Untuk adik Karita, diminum sehari 3 kali, masing-masing minum 4 ml. Dihabiskan ya, Bu. Untuk puyernya sehari 3 kali ya, Bu, masing-masing 1 bungkus. Terima kasih. Sama-sama, Bu.